Halo teman-teman, saya Widi Novianti. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab yang kelima, yaitu networking pada VMware. Di bab ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama adalah reset MAC address di VMware, NAT adapter, bridge adapter, host only adapter, dan yang terakhir ada LAN segment. Pertama-tama kita akan belajar MAC address pada VMware. Langsung saja teman-teman buka aplikasi VMware-nya. Bisa teman-teman lihat, di sini saya sudah memiliki 3 Ubuntu server, yang mana yang clone itu adalah hasil cloningan dari Ubuntu yang utama, dan yang impor itu adalah hasil importan dari Ubuntu yang pertama. Jadi Ubuntu 2 dan 3 itu berasal dari sumber yang sama. Di sini kita klik Ubuntu dulu. Lalu kita klik yang network adapter, lalu klik yang advance. Bisa teman-teman lihat di bagian paling bawah ini adalah MAC address dari Ubuntu-nya. Kita ingat-ingat untuk MAC address dari Ubuntu, angka terakhirnya adalah 3C. Kita close dulu, kita akan cek pada yang Ubuntu clone. Nah, ternyata pada Ubuntu clone di sini MAC address-nya sudah berbeda dengan yang Ubuntu. Jadi kita close lagi, kita lihat di Ubuntu import. Nah, di Ubuntu import juga di sini punya saya MAC address-nya sudah berbeda ya. Oh ya, di sini jika teman-teman pada Ubuntu yang ketiga belum ada MAC address-nya, teman-teman bisa klik yang generate, maka itu akan langsung otomatis ada MAC address-nya ya. Karena di sini saya sudah ada, jadi saya nggak perlu. Nah, jika di sini pada MAC address yang keluar di Ubuntu import, misalnya sama dengan MAC address yang keluar di Ubuntu clone, teman-teman bisa klik yang generate. Nah, di situ otomatis akan mereset MAC address-nya. Nah, itu dia bagaimana cara melihat MAC address dan mereset MAC address pada VMware. Oke, sekarang kita akan lanjut ke NAT adapter. Jika teman-teman ingat, di VirtualBox itu ada 2 jenis, yaitu NAT biasa dan NAT network. Umumnya, jika NAT biasa itu dari virtual machine langsung terhubung ke hidden interface-nya host OS yang berbeda. Maka secara default, itu virtual machine kita tidak bisa saling terhubung. Nah, jika NAT network, itu dia terhubung ke switch dulu. Jadi otomatis antar virtual machine itu bisa saling berkomunikasi atau terhubung, tetapi tidak bisa terhubung ke host OS. Nah, itu adalah konsep dari VirtualBox. Berbeda dengan yang namanya VMware. Kalau VMware yang sebelumnya itu hidden interface, maka pada VMware itu ada VMnet 8. Ini sudah default dari VMware-nya ya. Nah, jadi nanti antara virtual machine itu pasti bisa berkomunikasi. Kemudian kalau di VMware juga host OS kita bisa berkomunikasi dengan virtual machine. Langsung saja kita masuk ke aplikasi VMware-nya. Perhatikan di sini di network adapter, ini menggunakan NAT ya. Kita close dulu. Kita lihat pada VMware-nya, klik edit, lalu klik virtual network editor. Nah, di sini secara default akan ada yang namanya VMnet 8. Teman-teman juga bisa lihat di control panel. Kita close dulu. Di sini agar lebih mudah saya langsung ke view network connection. Di sini teman-teman perhatikan bahwa kita memiliki interface VMnet 8 ya, dan VMnet 1. Kita klik, lalu klik details. So, teman-teman lihat di sini IP-nya adalah 192.168.88.1. Nah, jadi jika di VMware itu
tidak ada NAT network, dia hanya ada satu yaitu NAT, dimana karena dia gabungan dari interface virtual machine dengan interface real kita, itu nanti IP mereka akan sama. Jadi VMnet 8 kita itu memiliki IP 192.168.88.1, maka nanti virtual machine juga akan memiliki 192.168.88.x. Oke, kita close dulu. Kita open dulu pada Ubuntu-nya. Oke, di sini sudah ya. Di sini saya login dulu. Oke, di sini saya akan berikan perintah IP address untuk melihat IP-nya. Bisa teman-teman lihat di sini IP-nya adalah 192.168.88.128, yang mana yang 88 itu adalah IP network-nya yang mengikuti IP VMnet 8. Kita cek di Ubuntu Clone juga, kita open. Oke, di sini saya sudah login ya di Ubuntu Clone. Sekarang kita perintah IP address. Di sini IP-nya adalah 192.168.88.129. Sedangkan yang Ubuntu tadi itu kan 128. Nah, misalnya kalau IP-nya ini sama, teman-teman bisa rilis lagi dengan perintah sudo dhclient -r ens33. Sekarang kita coba. Lalu kita enter. Kita masukkan password server kita. Oke, kemudian kita perintah sudo dhclient ens33 untuk merequest IP. Sekarang kita cek IP-nya. Nah, perhatikan di sini saya mendapatkan IP 192.168.130 ya. Nah, di sini kan masih ada dua IP. Sekarang kita perintah sudo netpan apply untuk menjadikannya jadi satu IP saja. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat hanya ada satu IP ya. Di sini kita beralih ke Ubuntu 1 dulu. Di sini saya akan mencoba ping google.com. Oke, berhasil ya. Di sini kita bisa Ctrl C untuk menghentikannya. Sekarang kita coba di Ubuntu Clone untuk ping google.com. Di Ubuntu Clone juga berhasil ya. Sekarang kita coba ping dari Ubuntu Clone ke Ubuntu 1. Di sini berhasil. Sekarang kita coba ping dari Ubuntu ke Ubuntu Clone. Bisa teman-teman lihat di sini juga berhasil ya. Kemudian kita coba ping dari Ubuntu ke HostOS kita. Tapi ini nggak bisa, karena pada HostOS ada Defender Firewall-nya. Tapi jika kita coba ping dari command prompt ke virtual machine, itu pasti berhasil. Kita sekarang coba ya. Kita coba ping dari command prompt ke Ubuntu 1. Oke, di sini berhasil ya. Oke, sudah selesai. Jadi itulah NAT pada VMware. Sekarang kita masuk ke pembahasan Bridge Network.
Di Bridge Network, kita akan membuat seolah-olah virtual machine terhubung langsung ke Wi-Fi kita. Nah, jadi misalkan Ubuntu 1 ini seolah-olah terhubung dengan Wi-Fi A. Nah, berarti virtual machine kita akan mendapatkan IP dari Wi-Fi-nya. Kemudian jika ada laptop lain yang terhubung pada Wi-Fi kita, otomatis dia nanti bisa terhubung dengan virtual machine kita. Sekarang kita cek dulu di View Network Connection. Nah, di sini kita bisa klik yang Wi-Fi, klik Details. Di sini untuk IP-nya adalah 192.168.43.1. Langsung saja teman-teman buka VMware-nya. Lalu kita klik dulu pada Ubuntu. Klik kanan. Klik Settings. Lalu klik Network Adapter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada Bridge Network ya. Tapi kita nggak bisa milih interface Wi-Fi atau interface Ethernet card-nya. Caranya teman-teman close dulu, masuk ke Edit, Virtual Network Editor. Teman-teman klik yang Change Settings, lalu Yes. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada VMnet 0 dengan type Bridge Network. Kemudian teman-teman bisa ganti yang automatic menjadi, di sini saya Intel Air Dual Band Wireless. Jika sudah, klik Apply. Kemudian kita klik kanan pada Ubuntu, klik Settings, Network Adapter. Di sini kita ganti menjadi Bridge Network. Lalu OK. Nah, di sini saya sudah login. Di sini kita rilis IP-nya dulu dengan perintah sudo dia client -ens33. Sekarang saya coba. Lalu kita masukkan sudo dia client ens33 untuk merequest IP ya. Kita beri perintah IP. Oke, di sini untuk IP-nya sudah keluar, yaitu 192.168.43.221/24 ya. Nah, itu adalah network. Jadi seolah-olah virtual machine kita terhubung dengan Wi-Fi yang terhubung pada host OS kita. Sekarang kita lanjut ke host only adapter. Jadi konsep host only pada VMware itu sebenarnya sama dengan yang di VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan virtual machine kita ke host OS atau laptop kita. Jadi host only adapter ini fungsinya agar virtual machine bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Di sini teman-teman bisa lihat di View Network Connection. Di sini jika teman-teman membuka View Network Connection, itu akan ada dua VMware, yaitu VMnet 8 dan juga VMnet 1. Yang mana VMnet 8 itu digunakan untuk NAT, sedangkan yang VMnet 1 itu hanya digunakan untuk host only adapter. Kita klik pada VMnet 1-nya. Lalu klik Details. Nah, jadi di sini IP-nya adalah 192.168.241.1. Nah, nanti virtual machine kita akan juga mendapatkan IP 192.168.241.s. Sekarang kita close dulu. Langsung saja teman-teman buka aplikasi VMware-nya. Lalu di sini pada Ubuntu kita klik kanan.
Lalu di sini pada network adapter kita ganti menjadi host only adapter. Ya sudah, kita oke. Di sini teman-teman bisa login dulu. Oke, di sini saya sudah login. Saya akan clear dulu. Kita akan merilis IP dulu dengan perintah sudo client min rns33. Oke, sekarang kita request IP dengan perintah sudo client ens33. Kita beri komen IP address untuk melihat IP-nya. Oke, di sini IP-nya adalah 192.168.241.128 ya. Sekarang kita coba di Ubuntu Clone. Teman-teman juga harus login dulu. Di sini saya sudah login. Oke, sekarang kita coba di Ubuntu Clone. Klik kanan. Network adapter juga kita ganti menjadi host only. Sekarang kita rilis. Nah, di sini pada Ubuntu Clone saya mendapatkan IP 192.168.241.129. Nah, jika sudah, nanti virtual machine kita bisa terhubung atau berkomunikasi dengan host OS atau laptop kita. Tapi karena ada firewall, itu mungkin nanti nggak bisa. Jadi kita coba dari command prompt untuk ping Ubuntu 1 maupun Ubuntu 2. Kita masuk command prompt dulu. Di sini saya akan coba ping ke Ubuntu 1. Oke, berhasil ya. Nah, perhatikan bahwa host OS kita itu bisa terhubung dengan virtual machine kita. Jadi demikianlah host only adapter pada VMware. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu LAN segment. Jika teman-teman ingat, di VirtualBox itu kan ada yang namanya internal network. Jika di VirtualBox, internal network itu digunakan untuk menghubungkan antar virtual machine. Jadi interaksinya itu internal, hanya antara virtual machine saja. Nah, kalau di VMware itu nyebutnya bukan internal network, tapi LAN segment. Langsung saja kita praktekkan di VMware-nya. Di sini teman-teman buka aplikasi VMware. Lalu teman-teman bisa open ketiga virtual machine-nya. Di sini saya sudah open ketiganya ya. Sekarang kita ke Ubuntu dulu, lalu klik kanan, klik setting, klik yang network adapter, lalu di sini kita ganti menjadi LAN segment. By default untuk LAN segment ini masih kosong. Kita buat dulu, klik LAN segment, klik add. Untuk namanya di sini saya berikan network 1. Lalu kita pilih di sini yang network 1. Oke. Nah, di sini kita lakukan juga pada Ubuntu Clone dan Ubuntu importnya ya. Sama seperti yang tadi. Nah, sekarang seharusnya ketiga virtual machine sudah bisa berkomunikasi, tapi karena tidak ada DHCP, jadi kita request dulu IP-nya. Kita coba di Ubuntu 1.
kita beri perintah sudo nano /etc/netplan/00. Kita coba. Oke, di sini DHCP-nya masih true, kita ganti no dulu. Lalu kita spasi sampai sejajar dengan DHCP. Lalu kita tulis addresses. Ini kita kasih kurung kotak. Lalu masukkan IP yang ingin kita masukkan. Di sini saya gunakan 192.168.1.1/24 ya. Jika sudah, Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Dan kita masukkan sudo netplan apply. Lalu kita beri komen IP address. Oke, di sini sudah keluar ya IP-nya, yaitu 192.168.1.1/24, yang mana sama dengan yang saya settingkan tadi. Karena kita lakukan hal yang sama di Ubuntu Clone dan juga Ubuntu importnya. Di sini pada Ubuntu Clone saya akan memberikan IP 192.168.1.2/24. Oke, sepertinya ini ada sedikit kesalahan. Sekarang kita pindah saja ke Ubuntu yang import dulu. Ini nanti saya akan perbaiki. Pada Ubuntu import, saya akan memberikan IP 192.168.1.3. Nah, di sini IP-nya sudah keluar, yaitu 192.168.1.3/24, sama dengan yang saya settingkan sebelumnya. Oke, jika sudah, sekarang kita coba ping dari Ubuntu import ke Ubuntu 1. Oke, bisa teman-teman lihat di sini berhasil ya. Sekarang kita coba ping dari Ubuntu 1 ke Ubuntu import. Di sini dari Ubuntu 1 ke Ubuntu import juga sudah berhasil ya. Jadi seperti itu untuk launch segment. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan mengenai bab 5, yaitu networking pada VMware. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya.